Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani dengan NIM 23000240010. Saya akan menerangkan tentang pertemuan pertama, yaitu manusia dan masyarakat. Manusia adalah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Manusia sebagai individu perseorangan mempunyai kehidupan jiwa menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal di dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami memiliki kecenderungan berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan sesama. Kemampuan manusia untuk membentuk masyarakat, budaya, dan komunitas merupakan salah satu ciri khas yang membedakan kita dari makhluk lain di planet ini. Interaksi sosial yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, budaya, nilai, dan pengalaman yang membentuk perkembangan manusia sebagai individu dan masyarakat. Keberhasilan manusia dalam hidup dan berkembang seringkali sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam sejarah perkembangan manusia, tak terdapat seorang pun yang menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa, dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu, hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat. Hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka seperti Tarzan, Robin Crusoe. Masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan satu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antar individu beda-beda tingkatnya, misalnya hubungan suami istri, dalam rumah tangga, keluarga, suku, bangsa, dan rumah tangga dunia. Kehidupan bersama itu dapat terbentuk desa, kota, daerah, negara, dan perserikatan bangsa-bangsa. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama yaitu disebut masyarakat. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama. Sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul sebagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seseorang dan yang lainnya saling mengenal dan pengaruh mempengaruhi. Golongan masyarakat. Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan, misalnya kelompok-kelompok, pelajar atau mahasiswa di waktu beristirahat sekolah atau perguruan tinggi, kelompok-kelompok yang timbul karena hubungan keluarga atau perkumpulan dan sebagainya. Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena orang merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu, merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain, merasa memerlukan kekuatan atau bantuan orang lain, mempunyai hubungan daerah dengan orang lain, mempunyai hubungan kerja dengan orang lain, dan sebagainya. Sifat golongan dalam masyarakat itu bermacam-macam dan bergantung pada dasar dan tujuan hubungan orang-orang dalam hubungan itu. Pada umumnya ada 3 macam golongan yang besar, yaitu pertama, golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan atau perkumpulan keluarga. Yang kedua, golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan atau pekerjaan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan sosial, perkumpulan kesenian, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu golongan yang berdasarkan hubungan tujuan, pandangan hidup, atau ideologi, partai politik, perkumpulan keagamaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk masyarakat. Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup berbagai macam ragamnya. Di antaranya yaitu yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya. Yang pertama, masyarakat paguyuban. Apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga, perkumpulan kematian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya firma, perseroan, komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain. Yang B berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu pertama, masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga.
Yang kedua yaitu masyarakat yang teratur tetapi dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama. Misalnya para penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar. Yang C, yaitu berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain. D, yaitu yang berdasarkan peri kehidupan atau kebudayaan. Masyarakat primitif dan modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial yang anggun bertempat tinggal dalam satu daerah, masyarakat genealogis yang anggotanya mempunyai pertalian daerah atau seketurunan, masyarakat teritorial genealogis yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan. Selanjutnya yaitu pendorong hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan. Adapun naluri insting itu sudah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan tanpa ada orang lain yang mengajarkannya. Itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Unsur-unsur hukum dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan pada sarjana hukum Indonesia tersebut di atas, diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, yang kedua peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib, yang ketiga peraturan itu bersifat memaksa, yang keempat sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Fungsi hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perintah atau larangan. Hukum memiliki sifat larangan dari perintah. Larangan adalah sifat agar mengarahkan lebih baik lagi sama halnya perintah. Yang kedua, perintah atau larangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Yang ketiga yaitu sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman adalah hukuman yang sepadan dengan hal yang dibuat oleh pelaku. Sifat hukum. Hukum itu bersifat satu mengatur, yaitu mengatur masyarakat agar lebih terarah lagi. Yang kedua memaksa, hukum bersifat memaksa atau wajib. Yang ketiga melindungi, hukum bersifat melindungi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi hukum menjadi pelindung setiap kepentingan manusia sebagai sarana alat penggerak, penggerakan pembangunan sebagai alat kritik atau fungsi kritis. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk menjalin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang harus memenuhi atas keadilan dalam masyarakat. Hukum adalah memajukan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Ada dua sumber. Yang pertama subjek hukum manusia, yaitu subjek dari hukum yaitu manusia. Kedua subjek hukum badan hukum, badan yang berwenang dalam menangani suatu kasus-kasus. Objek hukum, segala sesuatu yang bersifat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum. Hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi aturan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dibagi menjadi tiga bagian yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal adalah hukum yang berisi mempertahankan dan melaksanakan hukum material dan tata cara hakim memberi keputusan. Dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata.
Hukum privat adalah hukum yang antar satu orang dan orang lainnya dan pada kepentingan orang yang bersifat privat, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Hukum publik adalah hubungan hubungan negara atau warga negara dan negaranya. Pertama, hukum pidana dan acara pidana. Kedua, hukum tata negara. 3, hukum tata usaha. Keempat, hukum administrasi negara. Kelima, hukum internasional. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang dilakukan dan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum material. 1, sudut sosiologi, kedua sudut ekonomi, ketiga sudut filsafat, dan keempat sudut sejarah. Sumber hukum formal, undang-undang atau kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana. Undang-undang adalah sumber hukum. Setiap ada masalah pasti ada UU yang mengatur suatu kasus. Kebiasaan adalah perbuatan yang sering dilakukan berulang-ulang kali lalu timbul kebiasaan hukum. Keputusan hakim. Keputusan hakim terdahulu diikuti dan dijadikan keputusan oleh hakim lalu mengenai masalah yang sama. Traktat, yaitu kesepakatan tentang suatu hal, misalnya hubungan antar negara satu dengan negara yang lain. Pendapat sarjana hukum, yang terutama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengembalian keputusan oleh hakim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.